warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim amma ba'du. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat jasmani, rohani dan yang lainnya sehingga kita bisa berkumpul di malam hari ini. Salawat bertangkaikan salam selalu tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Adanya saya di sini sebagai pembawa acara dalam kultum mingguan, dan adapun rangkaiannya itu ada 4. Yang pertama ialah pembuka, yang kedua pembacaan Al-Quran, yang ketiga kultum, dan yang keempat penutup. Yang pertama, marilah kita buka acara pada malam hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Adapun yang kedua ialah pembacaan Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Ilham. Kepadanya kami persilahkan. Sedikit aja. Serius. Apa aja Quran? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul azim. Terima kasih kepada Ustadz Ilham yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga kita sebagai pendengarnya bisa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal. Lanjut ke acara selanjutnya, yaitu acara utama kultum yang akan dibawakan oleh Ustadz Wisnu. Kepadanya kami persilahkan. Oh Mas Wisnu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa atubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini masih memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita semua, yaitu diantaranya nikmat sehat walafiat. Dan tidak lupa salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada Nabi besar kita yang mulia
yaitu Nabi Muhammad, pada keluarganya, pada para sahabatnya, pada para mutabiinnya, dan kita selaku umatnya, mudah-mudahan mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang saya hormati khususnya guru kita semua, Ustadz Halub. Mari kita sama-sama doakan beliau. Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa yang saya hormati teman-teman sekalian, mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kultum malam hari ini, kultum yang akan saya bawakan yaitu berjudul Kupur Nikmat. Kupur nikmat merupakan lawan dari mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur adalah menampakkan pengaruh nikmat yang telah Allah berikan pada seorang hamba dari hatinya dengan keimanan, dan dari lisannya dengan pujian, dan dari anggota badannya dengan ibadah serta ketaatan, sehingga seseorang dapat dikatakan bersyukur. Seseorang yang bersyukur dapat terpenuhi syukurnya ketika dia memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu hatinya meyakini bahwa semua nikmat yang didapatkan adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lisannya selalu memuji Allah, dan anggota badannya digunakan untuk beramal soleh. Barang siapa yang melaksanakan ketiga perkara ini, maka ia telah Barang siapa yang tidak melaksanakan perkara ini, maka ia terjatuh dalam kupur nikmat. Na'udzubillah min dzalik. Teman-teman sekalian, Syekh Shalih bin Abdul Aziz menjelaskan dalam kitab At-Tamhid, maka wajib bagi seorang hamba memahami benar-benar bahwa setiap nikmat adalah berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan tauhid tidak mungkin terwujud tanpa sikap penyandaran setiap nikmat kepada Allah. Penyandaran nikmat kepada selain Allah merupakan kekurangan dari kesempurnaan tauhid dan termasuk dalam kesyirikan. Seringkali kita jumpai sebagian orang menyandarkan nikmat ia terima kepada selain Allah. Misalnya ketika seorang dalam kesulitan yang disertai kegelisahan hati, tiba-tiba temannya datang memberikan pertolongan. Kemudian serta-merta hati dia menjadi tenang dan mengucapkan, "Untung ada kamu, coba kalau tidak pasti akan terjadi begini dan begitu." Maka hal ini adalah keliru, karena sesungguhnya nikmat pertolongan itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Dari siapa, teman-teman? Dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan sebab datangnya seseorang untuk terwujudnya pertolongan. Sudah sepatutnya kita menyandarkan hati tawakal hanya kepada Allah dan bersyukur kepadanya. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 83, "Ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha." Yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Na'udzubillah min dzalik. Syekh Utsaimin menjelaskan makna ayat tersebut, yaitu mereka mengingkari penyandaran nikmat kepada Allah, maka menjadikan penyandaran hatinya hanya kepada sebab
mereka lupa kepada yang menciptakan, sebab yaitu Allah Subhanahu wa taala. Zat yang sesungguhnya telah memberikan nikmat tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh, seseorang mendapatkan nikmat sembuh dari suatu penyakit dengan sebab meminum obat. Namun, ia meyakini yang memberikan kesembuhan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ia mengatakan setelah meminum obat ini, penyakit saya alhamdulillah sembuh atas izin Allah. Jadi, intinya yang menyembuhkan semua penyakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebab tersebut adalah sebab yang nampak, namun bukan merupakan sebab yang dibenarkan baik secara syariat maupun qadari. Dengan tetap diiringi keyakinan Allah yang memberikan nikmat tersebut, maka hal ini termasuk dalam syirik kecil. Contoh, seseorang menggunakan jimat karena menganggap dapat menjadi sebab agar dirinya tercegah dari pengaruh buruk. Namun ia tetap meyakini bahwa yang mencegah keburukan darinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kisah kupur nikmat ini juga dapat kita ambil dalam kisah Qarun. Allah taala memberikan banyak pelajaran kepada kita melalui kisah-kisah yang terdapat dalam Al-Qur'an. Di antara kisah tersebut adalah kisah Qarun yang memiliki harta berlimpah sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat 76 sampai 83. Pada ayat tersebut diceritakan Qarun berlaku sombong atas harta yang ia miliki. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya di situ Qarun berkata, sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku. Dan apakah ia tidak mengetahui bahwasanya Allah sungguh telah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta, dan tidaklah perlu ditanya kepada orang-orang berdosa itu tentang dosa-dosa mereka. Al-Qasas ayat 78. Teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut Allah menceritakan kisah Qarun yang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan kepadanya. Walaupun ia telah diberikan nikmat, tetapi ia tidak memuji Allah yang telah memberikan nikmat kepadanya. Ia juga tidak menggunakan nikmat harta yang diperoleh dalam jalan ketaatan. Maka inilah bentuk kufur nikmat yang dilakukan oleh Qarun. Maka Allah memberikan azab yang pedih, yaitu ditenggelamkan ke dalam bumi beserta seluruh hartanya. Jadi begitu Qarun mendapat harta, tapi dia tidak bersyukur. Maka Allah menurunkan azab yang pedih yang ditelamkan kepada bumi beserta seluruh hartanya. Apakah teman-teman di sini mau seperti Qarun? Enggak. Makanya kalau punya harta itu apa? Disedekah, diinfakkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 81 yang artinya, maka kami benamkanlah Qarun berserta rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah, dan tidaklah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Jadi ketika Qarun sudah ditenggelamkan oleh Allah ke dalam bumi, tidak ada yang menolong. Tidak ada yang menolong, tenggelam terus. Demikianlah balasan bagi orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah.
sudah seharusnya kita mengambil mengambil pelajaran dari kisah tersebut sehingga tidak ada pada diri kita sifat kufur nikmat. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan dijauhkan dari sifat kufur nikmat. Sehubungan dengan mengkufuri susah amat ini. Sehubungan teman-teman, sehubungan dengan sifat kufur nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala kemudian berfirman kembali, dan Allah telah membuat suatu perumpamaan dengan sebuah negeri yang dahulunya aman lagi tentram, rezekinya datang kepadanya melimpah ruah dan segenap tempat, tetapi penduduknya mengingkari nikmat-nikmat Allah. Karena itulah Allah mengenakan kepada mereka pakaian kelaparan dan ketakutan disebabkan apa yang selalu mereka perbuat. Dan sesungguhnya telah datang kepada mereka seorang Rasul dari mereka sendiri, tetapi mereka mendustakannya. Karena itu mereka dimustahkan oleh azab ilahi dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Dua ayat di atas ingin menjelaskan tempat kembali orang-orang yang tidak mensyukuri nikmat-nikmat Allah dan bahkan mereka mengkufurinya karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala yaitu akan menimpakan siksa yang sangat berat kepada mereka. Jadi intinya dalam kultum malam hari ini, kita sebagai hamba Allah yang selalu diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala harus senantiasa bersyukur. Jangan sampai kita seperti Qarun yang diazab, yang ditenggelamkan oleh bumi dan tidak ada yang menolong. Ya salam. Jangan sampai kita seperti Qarun yang kufur nikmat atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Wisnu yang telah menyampaikan kultum pada malam hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan manfaat yang telah disampaikan oleh Ustadz Wisnu. Adapun acara selanjutnya yakni penutup. Marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum hamdalah sih.